warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifatun Nabila. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopoli dan karakteristik monopoli. Pasar monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Monos yaitu berarti satu dan polin berarti menjual, yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Atau bisa disebut juga suatu jenis pasar persaingan yang tidak sempurna, di mana di dalamnya hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai pasar untuk melayani semua konsumen. Pada jenis pasar ini, produsen yang baru masuk pada umumnya tidak dapat menyaingi produsen lama. Dengan begitu, maka akan terjadi monopoli mini di dalam suatu pasar yang dikuasai oleh satu produsen. Selain itu, produsen di pasar ini biasanya telah membuat hak cipta atau hak paten dan hak eksklusif untuk produk mereka. Hal ini akan membuat perusahaan lainnya yang sejenis tidak bisa berkembang. Berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Jika di dalam Islam, monopoli berarti ikhtiar, berasal dari kata khair yang berarti mengumpulkan dan menguasai barang, kebutuhan yang berarti memiliki unsur kepentingan sepihak atau motivasi yang kuat dalam mempermainkan harga serta memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang mereka ke pasar atau tidak. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemutusan kekuatan ekonomi oleh suatu pelaku usaha atau penjual, yang mengakibatkan diskuasinya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berarti yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama yaitu hanya ada satu penjual. Kalau para pembeli menginginkan barang tersebut, maka harus membeli dari perusahaan tersebut karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Monopoli yang menentukan syarat-syarat penjualan sepenuhnya, karena pasar monopoli merupakan industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Barang pengganti atau substitusi yang tidak dipunyai suatu perusahaan. Contohnya yaitu aliran listrik yang tidak mempunyai substitusi yang mirip. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Untuk masuk ke dalam industri atau pasar, tidak terdapat kemungkinan. Ada beberapa bentuk hambatan yang masuk ke dalam pasar monopoli, yaitu memerlukan teknologi yang canggih dan memerlukan modal yang besar, serta ada hambatan yang berbentuk dengan undang-undang. Yang keempat yaitu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau preset, sehingga dapat menguasai harga. Yang terakhir yaitu promosi iklan kurang diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber terjadinya pasar monopoli. Di mana sumber terjadi pasar monopoli itu sendiri ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu monopoli sumber daya, yang kedua monopoli ciptaan pemerintah, dan yang ketiga yaitu monopoli alamiah. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu monopoli sumber daya. Monopoli sumber daya
ditandai oleh sebuah perusahaan yang menguasai sumber daya penting secara tunggal, dalam artian hanya ada satu perusahaan saja. Misalnya sebuah perusahaan di sebuah kota menguasai sumber tembaga dan menjadi perusahaan monopoli dalam menghasilkan sumber tembaga. Karena apa? Karena di sana hanya ada satu perusahaan saja. Kemudian di sini saya contohkan perusahaan monopoli sumber daya itu adalah seperti halnya PT Freeport yang ada di Papua, monopoli tembaga dan emas, sehingga menjadi satu-satunya perusahaan yang mengelola di tembaga dan emas. Jadi di sini termasuk contoh monopoli sumber daya. Contohnya yaitu PT Freeport yang ada di Papua. Kemudian selanjutnya monopoli ciptaan pemerintah. Monopoli ciptaan pemerintah terjadi jika pemerintah memberi hak cipta atas suatu produk kepada sebuah perusahaan tunggal. Dalam artian hanya satu perusahaan saja yang diberikan hak. Biasanya hal ini terjadi karena adanya penghargaan dari pemerintah atas prestasi perusahaan tersebut dalam menemukan satu teknologi atau produk-produk baru. Kalau di Amerika sendiri, pemberian hak cipta berlangsung selama 17 tahun, teman-teman. Jadi selama 17 tahun tersebut tidak boleh ada perusahaan lain yang memproduksi barang seperti yang sudah diproduksi oleh perusahaan yang pertama kali menciptakan. Jadi perusahaan lain dibolehkan memproduksi barang yang sama setelah melewati masa 17 tahun tersebut. Kemudian di sini saya contohkan monopoli ciptaan pemerintah itu adalah kalau di Indonesia PT KAI yang bergerak di sektor perkereta-apian, di mana di sini hanya ada satu perusahaan yang mengelola di sektor perkereta-apian, yaitu PT KAI. Kemudian yang ketiga yaitu monopoli alami. Monopoli alami itu terjadi jika sebuah perusahaan tunggal mampu melayani keseluruhan pasar dengan biaya atau harga lebih murah dibandingkan jika sektor tersebut terdapat dua atau lebih perusahaan. Seperti halnya di sini saya contohkan PDAM. Biasanya di setiap daerah hanya terdapat satu PDAM saja, karena dengan hanya satu perusahaan, kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan harga yang lebih murah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab terjadinya pasar monopoli. Sebab-sebab terjadinya pasar monopoli di sini sebagaimana yang telah ada di layar teman-teman, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memiliki sumber daya yang unik. Kemudian yang kedua dapat menikmati skala ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Yang pertama kita bahas dari memiliki sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Di mana di sini nantinya masyarakat akan cenderung hanya membeli kepada satu perusahaan saja, karena hanya ada satu perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Jadi perusahaan itu memiliki produk yang tidak diciptakan oleh perusahaan lain, makanya memiliki sumber daya yang unik. Kemudian yang kedua yaitu dapat menikmati skala ekonomi. Di dalam abad ini perkembangan teknologi berlaku sangat pesat. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang sangat besar, perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi, harga akan semakin rendah, sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu sebab-sebab pasar monopoli yang terakhir, yaitu kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa aturan yang menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Di sini ada 2, teman-teman. Yang pertama yaitu peraturan paten dan hak cipta dan hak usaha eksklusif. Peraturan paten dan hak cipta merupakan suatu jaminan hukum untuk menghindari penjiplakan. Dengan adanya, di sini saya contohkan ke lagu ya teman-teman. Dengan adanya hak cipta,
hanya penulis atau pengubah lagu saja yang mempunyai hak atas penerbitan buku ataupun lagu yang ditulis, seperti itu. Jadi tidak ada pihak lain yang nantinya akan memproduksi atau membuat hal yang sama seperti yang sudah dibuat oleh perusahaan sih. Kemudian yang kedua yaitu hak usaha eksklusif. Apabila skala ekonomi hanya diperoleh perusahaan setelah perusahaan itu mencapai tingkat produksi yang tinggi, kepentingan halayak ramai akan dimaksimumkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksi dengan harga yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan-hambatan pasar monopoli. Ketidakmampuan bersaing menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang ada. Maka ada yang namanya hambatan-hambatan dalam pasar monopoli. Di sini hambatan dibagi menjadi dua. Yang pertama hambatan teknis dan hambatan legalitas. Di hambatan teknis sendiri itu ada tiga. Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya yang menurun. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan legalitas. Hambatan legalitas di sini ada dua. Yang pertama undang-undang dan hak khusus. Yang terakhir yaitu yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli. Kalau di Indonesia sendiri saya contohkan BUMN, yaitu badan-badan usaha milik negara. Kemudian yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Ini sama penjelasannya seperti yang sudah dijelaskan di atas ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang barusan, yaitu tentang kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan dan keburukan monopoli, kebaikannya itu terdapat banyak suatu kebaikan. Yang pertama, adanya suatu keinginan mempertahankan monopoli dan takut akan tergeser oleh pihak pesaing, maka akan muncul dengan sendirinya kreativitas dan inovasi dari perusahaan atau pihak yang berkuasa. Yang kedua, peluang terjadinya pertentangan sangat kecil karena tidak ada satupun perusahaan kecil yang berusaha untuk menyaingi dan berkembang menjadi besar sehingga tetap satu perusahaan atau pihak itu yang berkuasa dan bisa memonopoli pasar. Lalu yang ketiga, dari kebaikan pasar monopoli, dalam pasar bisa dilakukan suatu penelitian dan pengembangan produk karena adanya izin dari pihak yang memonopoli pasar kepada pihak yang bersangkutan. Yang keempat adalah untuk monopoli yang berbentuk hak cipta, hak paten akan membuat seseorang atau badan terapresiasi dan termotivasi untuk terus mencipta dan berkarya untuk mewujudkan sebuah perkembangan yang signifikan. Yang terakhir dari kebaikan pasar monopoli yaitu kualitas produk selalu terjaga dan dijamin baik, karena jika tidak dijaga konsumen akan
beralih ke pihak lain meskipun hanya perusahaan itu yang memiliki semuanya. Namun jika tidak bisa menjaga kualitas, otomatis konsumen juga akan mencari yang lain. Kemudian ada keburukan dari pasar monopoli. Yang pertama, karena sering muncul ketidakadilan karena hanya satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain hanya bisa menerima tanpa menggulingkannya. Yang kedua, pemborosan sering dilakukan oleh pihak yang memonopoli pasar karena mereka tidak begitu memperhatikan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukannya. Mereka hanya fokus agar produknya laku dan tidak ada pesaing. Yang ketiga, konsumen tidak bisa berjuang banyak dan harus menerima semua keputusan dari perusahaan monopoli. Jika harus membayar dengan harga yang tinggi, maka konsumen dengan terpaksa akan menurutinya. Lalu yang terakhir dari keburukannya yaitu karena adanya suatu unsur eksploitasi sangat kental dalam pasar monopoli ini, karena perusahaan besar tersebut bebas melakukan apapun dengan dana dan tenaga yang mereka miliki. Tentu hal ini akan merugikan semua pihak. Ya, lalu ini yang berikutnya yaitu tentang permintaan, penerimaan penjualan total, dan penerimaan penjualan marginal perusahaan monopoli. Kurva permintaan perusahaan monopoli. Karena monopoli adalah hanya satu-satunya perusahaan penjual, kurva permintaan yang dihadapi monopoli adalah identik dengan kurva permintaan industri. Karena itu perusahaan mempunyai kemampuan untuk memengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah output dengan jalan menjual lebih sedikit atau lebih banyak barang produksinya. Kurva tersebut miring dari kiri atas ke kanan bawah. Hukum permintaan, law of demand, berlaku yang ditunjukkan dengan elastisitas fungsi permintaan berslope negatif. Ya, ini ada tabelnya. Dan dengan memperhatikan angka-angka di atas, nampak pola perubahan permintaan pada perusahaan monopoli tunduk pada hukum permintaan dan dapat diilustrasikan melalui grafik. Kurva pada grafik tersebut sekaligus merupakan besaran TR. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah dan tidak menghadapi kurva permintaan yang horizontal. Jadi jika harga diturunkan, maka permintaan akan bertambah banyak. Jika perusahaan menjual lebih banyak, maka ia harus menurunkan harganya. Keadaan yang diterangkan di atas adalah perusahaan monopoli murni atau pure monopoly. Dalam kenyataannya adalah sulit untuk menentukan contoh perusahaan monopoli murni di mana tidak ada pesaing dari perusahaan lain serta tidak ada barang pengganti yang mendekatinya. Close substitution. Kurva MR memotong titik pada sumbu horizontal
pada jumlah 100 dan AR memotong titik pada jumlah 200. Pada waktu harga sama dengan 0 rupiah, jadi kecuraman atau slope kurva MR adalah 2 kali slope kurva. Poin yang B, kurva permintaan total revenue perusahaan monopoli. Kemudian pola hubungan antara produksi Q, penerimaan penjualan total TR, dan penerimaan penjualan marginal atau disingkat MR sebagaimana terlihat pada grafik tersebut ya. Memperlihatkan bahwa TR maksimum ketika MR sama dengan 0. Ya. Pada produksi 1 hingga 5 besaran TR terus mengalami peningkatan, namun demikian besaran MR semakin menurun. Pada produksi 6 besaran TR mengalami penurunan dan besaran MR menjadi negatif. Dengan demikian, besaran MR sebesar 0 tercapai pada produksi kelima. Pada harga sebesar 1000, perusahaan mencapai TR maksimum pada produksi sebanyak 5. Dengan demikian, maksimalisasi penerimaan penjualan total atau TR bergantung pada 2 hal, yaitu produksi atau permintaan dan besaran harga jual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke pemateri berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, terdapat 2 cara yang akan digunakan. Cara yang pertama dengan menggunakan angka-angka, dan cara yang kedua menggunakan grafik. Untuk masing-masing cara ini akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu biaya total dan hasil penjualan total. Biaya total dilambangkan dengan TC, yaitu total keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen. Dan yang kedua, biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Biaya marginal dilambangkan dengan MC, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Sebelum melakukan hal-hal tersebut, terlebih dahulu akan dilihat hubungan di antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan atau diproduksikan, dan implikasi dari sifat hubungan tersebut kepada hasil penjualan total. Berikut adalah tabel dari produksi, harga, dan penjualan. Berikut adalah tabel dari produksi, harga, dan hasil penjualan. Rumus yang digunakan tabel tersebut adalah hasil penjualan total sama dengan harga dikali produksi. Hasil penjualan marginal selisih hasil penjualan total. Hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat produksi tertentu, pertambahannya akan menjadi negatif. Pada umumnya, hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga. Hanya pada waktu produksi mencapai 1 unit hasil penjualan marginal. Tabel selanjutnya adalah pendekatan hasil penjualan total, biaya total. Pada tabel tersebut dihitung dengan formula keuntungan hasil penjualan total dikurangi biaya total dengan menggunakan pendekatan MC sama dengan MR. Tabel berikutnya tentang pendekatan hasil penjualan marginal dan biaya marginal.
Data dalam kolom ini dihitung dengan formula MC sama dengan TC 2 min TC 1, yang apabila harga semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka 1. Hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai tingkat produksi tertentu, pertambahan akan negatif. Yang kedua, pada umumnya hasil penjualan marginal nilainya lebih rendah daripada harga. Hanya pada waktu produksi mencapai 1 unit hasil penjualan marginal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pemaksimuman dengan menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total sebagai berikut. 1. Jika perusahaan tidak beroperasi, berarti jumlah produksi sama dengan 0. Yang kedua, biaya marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. Yang ketiga, biaya total akan semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Selanjutnya adalah kurva keuntungan maksimum perusahaan monopoli. Dalam kurva ini, kita dapat melihat bahwasannya perusahaan kompetitif juga menentukan jumlah keluaran di titik ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal dalam aturan maksimalisasi keuntungan ini. Perusahaan kompetitif dan pelaku monopoli memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan penting di antara kedua jenis perusahaan ini. Pendapatan marginal perusahaan kompetitif sama dengan harganya, sedangkan perusahaan monopoli lebih kecil daripada harganya. Dengan kata lain, untuk perusahaan kompetitif, P sama dengan MR sama dengan MC. Sedangkan untuk perusahaan monopoli, P lebih besar dari MR sama dengan MC. Kesamaan pendapatan total marginal dan biaya marginal pada jumlah untuk memaksimalkan keuntungan sama untuk kedua jenis perusahaan. Yang berbeda adalah hubungan antara harga dengan pendapatan marginal dan biaya marginal. Dan yang terakhir adalah diskriminasi harga. Menurut literatur ekonomi, diskriminasi harga terjadi ketika produk atau jasa yang sama dijual kepada segmen konsumen yang berbeda pada harga yang berbeda. Diskriminasi selalu berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang sama atau sejenis diperlakukan secara tidak sama. Berikut adalah cara asumsi agar diskriminasi harga berjalan dengan sukses. Yang pertama, sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan pembedaan harga. Barang-barang atau jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Barang seperti itu biasanya berbentuk jasa perseorangan, seperti jasa seorang dokter, ahli hukum, penata rambut, dan sebagainya. Mereka dapat menetapkan tarif mereka berdasarkan kepada kemampuan langganan untuk membayar. Orang kaya dikenakan tarif yang tinggi, sebaliknya orang miskin diberi potongan harga. Yang kedua, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Kalau permintaan dan elastisitas permintaan sama di kedua pasar tersebut, maka keuntungan tidak akan diperoleh dari kebijakan tersebut. Biasanya, diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangat berbeda. Apabila permintaan tidak elastis
harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan di pasar yang permintaannya lebih elastis, harga ditetapkan pada tingkat yang rendah. Dengan cara ini, penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan dimaksimumkan. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga. Tidak memakan biaya yang melebihi keuntungan dari kebijakan tersebut. Ada kalanya untuk melaksanakan kebijakan diskriminasi harga harus dikeluarkan biaya. Misalnya, kebijakan tersebut dilakukan di dua daerah yang berbeda. Maka biaya untuk mengangkut barang harus dikeluarkan. Sekiranya dilakukan di daerah yang sama, biaya yang dikeluarkan mungkin dalam bentuk iklan. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, tidak ada manfaatnya menjalankan kebijakan tersebut. Yang keempat, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Misalnya dengan menjual barang yang sama tetapi dengan pembungkus, merek, dan kampanye iklan yang berbeda. Dengan cara ini, produsen dapat menjual barang yang dikatakannya bermutu tinggi kepada konsumen kaya dan sisanya kepada golongan masyarakat lainnya. Cara yang lain ialah menjual barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda pada daerah pertokoan yang berbeda. Di daerah pertokoan yang merupakan segmen orang kaya, harganya lebih dimahalkan daripada di daerah segmen orang miskin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.